Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil melihat sebuah zaman dengan berbagai macam keburukan yang Allah contohkan dalam Al-Quran Al-Karim. Semoga itu menjadi alat ukur kita. Semoga itu menjadi cermin untuk kita bisa melihat keadaan zaman. Dan yang paling penting buat kita adalah semoga itu menjadi sebuah semangat kita dan menjadi sebuah analisa kita untuk menyiapkan generasi berikut yang lebih baik daripada kita. Nah, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Musa nanti, insya Allah bersama Satrian karena harus dengan beliau dialognya. Yang sekarang lagi-lagi saya mau ambil waktu dulu untuk bicara tentang Fir'aun yang sesungguhnya masih banyak. Kita mau berapa seri tentang Fir'aun, ada sangat banyak pelajaran karena itu Al-Quran. Kita bicara tentang Al-Quran Karim, bukan murni hanya bicara tentang Fir'aunnya. Orang zalim dan mengaku jadi nabi itu bukan. Kita tidak bicara murni tentang orang zalim itu, tapi kita bicara tentang Al-Quran Karim. Yang memang itu ada dalam Quran dan memang disebut sangat banyak. Musa, Fir'aun 68 kali disebut dalam Quran. Memang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan kalau secara nama lebih banyak dibandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW sendiri dalam Al-Quran Karim. Walaupun Al-Quran ini secara struktur adalah Nabi Muhammad SAW. Struktur suratnya dari awal sampai akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara sebutan nama, ini adalah nama yang paling banyak disebut dalam Quran sehingga wajar kalau kemudian kita diminta untuk belajar juga sangat banyak. Cuma kita memang belum banyak memberikan porsi. Mungkin selama ini kita sudah banyak belajar Al-Quran. Tetapi belajar khusus tentang Musa dan Fir'aun dalam porsi yang banyak nampaknya mungkin sebagian besar kita mungkin belum. Padahal ini adalah nama terbanyak yang disebut di dalam Al-Quran Karim. Kalau nama terbanyak maknanya apa sih? Maknanya adalah bahwa satu penguatan betapa pentingnya tema ini. Yang kedua, karena Quran menurut para ahli tafsir la tikror fil Quran, tidak ada pengulangan dalam Quran. Jadi kalau kita lihat dalam Quran ada kisahnya mirip. Kita bilang ini sama kisahnya, tapi ulama tafsir memastikan la tikror fil Quran, tidak ada pengulangan dalam Quran walau kisahnya terlihat sama. Berarti ada makna baru yang diinginkan oleh Al-Quran. Karena itulah maka dengan banyaknya nama Musa, Fir'aun disebut, itu maknanya adalah ada banyak sekali makna baru yang Allah inginkan untuk sampai kepada kita, kepada umat yang diberi Al-Quranul Karim. Saya tidak akan bercerita tentang Musa, tentang Fir'aun dan Fir'aun, tidak. Saya malam hari ini ingin memulai dari beberapa hal. Mungkin saya ingin mulai dari satu saja kalau gitu. Satu ayat dan ini merupakan akhir dari kisah Fir'aun. Kita tahu bahwa Fir'aun berakhir dengan ditenggelamkan Allah SWT di laut merah itu. Yang laut merah itu berhasil dengan mukjizat Musa alaihissalam dibelah, kemudian dengan nyaman masyarakat Musa, Harun, masyarakatnya itu Bani Israel menyeberanginya dan kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Baik, dan begitu tenggelam sudah selesai. Ternyata belum selesai. Al-Quran masih menyampaikan satu poin penting setelah tenggelam. Nanti akan kita bahas soal di dalam tentang apa hikmah ini. Mari kita buka. Setelah tenggelam apa yang terjadi dengan Fir'aun? Kita buka karena ternyata kisah yang sering kita sampaikan, sering kita dengar adalah begitu Fir'aun tenggelam selesai. Nah, belum selesai. Pembahasan belum selesai. Buka surat Yunus. Buka surat Yunus ayat yang ke-92. Ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ayat 92, ya. "Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka hari ini kami selamatkan badanmu. Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, agar kamu wahai Fir'aun menjadi ayat. Fir'aun itu ayat. Litakuna liman khalfaka ayah, agar kamu wahai Fir'aun menjadi ayat bagi orang setelahmu, termasuk kita. Kita begitu Allah SWT menyampaikan bahwa ternyata setelah Fir'aun tenggelam
Allah ambil itu. Bahkan ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa Fir'aun itu terjepit di antara dua batu di dalam lautan itu. Maka kemudian Allah tarik gitu, kemudian dipinggirkan oleh gelombang lautan itu, oleh ombak, kemudian dia minggir dan kemudian Allah selamatkan itu. Allah selamatkan badan Fir'aun agar dia menjadi ayat bagi orang setelahnya. Wa inna katsiran minan nas, tapi dan kebanyakan manusia, ini firman Allah SWT. Dan kebanyakan manusia, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ini yang harus dihati-hati. Allah sudah katakan kebanyakan manusia. Ini hubungannya dengan diselamatkannya badan Firaun. Diselamatkannya badan Firaun agar dia menjadi ayat, dan Allah menyampaikan penutup ayat itu, kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami. Itu artinya bahwa nanti kita akan lihat bahwa ternyata termasuk kita pun lalai. Nanti kita lalai setelah kita melihat bagaimana Fir'aun ini betul-betul ayat. Setelah dirahmati Allah, sebelum masuki banyak hal. Kata ayatun. Ayat. Sesuatu disebut ayat. Kalau sesuatu disebut ayat, itu maknanya dia sesuatu yang besar. Dia bukan hal yang biasa yang tidak punya makna. Dia pasti punya makna yang sangat besar. Maka dia ayat. Itulah mengapa Al-Quranul Karim itu disebutnya ayat. Ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata apa yang ada di sekeliling kita juga ayat. Itu juga ayat. Kalau Quran adalah ayat yang kita baca, jelas ternyata bahkan Fir'aun pun, badan Fir'aun yang diselamatkan dari laut juga ayat. Tentang Fir'aun dalam Quran ada banyak ayat. Ketika diselamatkan badan Fir'aun dari dasar lautan, kemudian Allah selamatkan, ternyata juga ayat. Karena itulah maka kalau yang tertulis dipelajari, berarti badan Fir'aun itu harus dipelajari juga. Siapa yang pelajari? Siapa yang pelajari badan Fir'aun itu? Ini ajaibnya yang insya Allah malam hari ini kita akan coba untuk membahasnya. Saya izinkan malam hari ini cuma bercerita malam ini, ya. Tapi insya Allah buat orang beriman bertutur, bercerita itu selalu akan banyak pelajaran, karena itu metodologi Quran. Ketika Quran sepertiganya adalah kisah. Izinkan saya bercerita hari ini, bercerita bukan tentang Musa, bukan tentang Fir'aun, tapi tentang orang yang menghabiskan usianya untuk mengungkap badan Fir'aun. Mengungkap badan Fir'aun. Sampai nyata bahwa itu adalah ayat. Itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izinkan saya bercerita dulu. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada semua kisah ada pelajarannya. Kita sebagai orang beriman dan kita tahu bagaimana peran para ulama besar dalam Islam, peran para ulama tafsir dalam menafsirkan Quran, peran para ahli Al-Quran sepanjang zaman yang selalu Allah berikan, Allah bukakan ilmu yang baru. Karena tafsir itu ternyata futuhat. Tafsir itu ternyata adalah tergantung Allah membuka ilmu apa baginya, sehingga setiap zaman bisa seseorang menafsirkan Quran, teks Qurannya sama, tetapi kemudian penafsirannya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru di setiap zaman, sesuai dengan yang Allah bukakan di zaman itu. Dan itu jasa para ulama tafsir, jasa para ahli Al-Quran tidak bisa dipungkiri. Tapi subhanallah, ternyata sebagian ayat Al-Quran pembuktiannya bahkan dilakukan oleh non-muslim. Agar semua kita tahu bahwa semua semesta ini itu sesuai nyata, sejalan dengan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Quran ini benar dari Allah. Karena yang menciptakan alam Allah. Kalau dia sesuai dengan yang tertulis dalam Quran, dalam panduan yang tertulisnya, maka semesta ini seperti alat yang kemudian ada manual booknya. Manual booknya itu yang kemudian adalah Al-Quran Al-Karim. Sehingga pasti akan sesuai, karena ini sedang membicarakan tentang alam semesta ini. Maka kalau ini sesuai berarti benar bahwa ini keduanya adalah hadir dari Allah SWT. Semesta ini diciptakan Allah dan Al-Quran adalah kalamullah.
maka itu maknanya bahwa Al-Quran benar adalah merupakan al-haq. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka. Ya, Allah SWT berikan jaminan. Kami akan perlihatkan kepada mereka semuanya. Ayat-ayat kami. Nah, lagi-lagi bicara ayat. Ayat-ayat kami fil afaq, di ufuk seluruh semesta ini. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka. Pada jiwa-jiwa mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai nyata jelas bagi mereka bahwa Quran ini hak. Quran ini benar. Ya, subhanallah. Jadi ada banyak ayat di semesta ini, bahkan ketika dia diteliti mungkin oleh non-muslim, tapi itu terkadang mampu menghadirkan dia menuju hidayah kepada Islam. Dan kisah itu yang akan kita kisahkan panjang malam hari ini, dan ini memang kisah sangat panjang tentang seseorang yang mencoba untuk menghadirkan, mempelajari sampai hadirnya ayat tentang badan Firaun. Sesuai rahmati Allah SWT, mungkin sebagian kita sudah mendengar ada ilmuwan besar Perancis yang mau saya bahas malam hari ini. Ilmuwan besar Perancis bernama Maurice Bucaille. Ini adalah sosok yang banyak orang membahas tentang ini muslim atau bukan muslim. Karena itu Maurice Bucaille asli Katolik. Asli Katolik. Saya ingin sampaikan di akhirnya, ini adalah penjelasannya Syekh Abu Zaid Al-Muqri, seorang ilmuwan dari Maroko hari ini, hafizallahu taala, masih ada beliau. Abu Zaid Al-Muqri mengatakan, saya mendengarkan ceramahnya seorang Maurice Bucaille umur saya 18 tahun. Ketika Maurice Bucaille datang ke Maroko, saat itu kemudian menyampaikan di salah satu kampus dalam bahasa Perancis, karena Abu Zaid Al-Muqri itu juga ahli dalam bahasa Perancis, maka beliau langsung mendengarkannya. Kemudian beliau mengatakan, Abu Zaid Al-Muqri mengatakan bahwa kemudian setelah itu di dalam pertemuan terbatas di satu ruangan, hanya ada beberapa orang dengan Maurice Bucaille. Kemudian ada yang langsung bertanya. Kami bertanya karena semua buku yang Anda tulis jelas memihak Islam. Pertanyaannya, apakah Anda Muslim? Itu pertanyaannya. Abu Zaid Al-Muqri mengatakan, kemudian Maurice Bucaille menjawab, kalau kalian bisa menyembunyikan ini dari saya, maka akan saya sampaikan pada kalian. Ya, Maurice Bucaille mengatakan, kalau kalian bisa menyembunyikan dari saya, maka akan saya sampaikan pada kalian. Tentu Abu Zaid Al-Muqri menyampaikan ini semua pada kita setelah Maurice Bucaille meninggal. Karena Maurice Bucaille meninggal tahun 1998 dan Abu Zaid Al-Muqri menyampaikan belakangan. Kemudian Maurice Bucaille mengatakan bahwa saya Muslim. Mengapa saya menutupi keislaman saya? Karena kalau saya buka keislaman saya, sudah banyak korban ilmuwan besar di Eropa yang meneliti, mendapat penghargaan internasional, orang resmi, ilmuwan besar di berbagai kampus, di berbagai lembaga ilmiah. Begitu ketahuan Islam, langsung diberangus semua karyanya dan semua karirnya. Tunjukkan pada saya di mana ilmiahnya Eropa, di mana objektivitas yang selama ini diajarkan pada kita semua. Tunjukkan pada saya. Ini kesaksian Maurice Bucaille, ilmuwan besar. Contoh yang paling nyata adalah Roger Garaudy. Roger Garaudy, bukalah kalau ada yang belum pernah dengar nama itu, ilmuwan besar Perancis. Roger Garaudy, dia mengumumkan diri masuk Islam sebagai seorang antropolog, juga dia seorang ilmuwan besar. Dia setelah penelitiannya kemudian masuk Islam, tapi dia mengumumkan keislamannya. Anda tahu, Roger Garaudy itu dia ada di 30 lembaga besar ilmiah internasional. Begitu mengumumkan keislaman, dicabut 30-30-nya. Tak ada ilmiahnya. Sampai kemudian tahu, disebutkan bahwa akhirnya begitu meninggal, jenazahnya dibakar. Roger Garaudy. Dengan semua alasannya. Jadi saya dirahmati Allah.
Maka saya sebagai muslim, saya sering katakan dalam penyampaian saya biasa saja dengan kemajuan mau zaman hari ini, mau zaman kapanpun, saya tidak pernah silau. Mengapa? Lihat semua ini. Di mana ilmiahnya? Katanya memuji keilmiahan, katanya memuja kesetaraan, katanya memuja kebebasan dan demokratis. Baca sendiri. Yakinlah tidak ada yang punya itu kecuali muslimin. Hanya muslimin yang memiliki keadilan. Itu kata yang paling tepat. Al-adl. Itu adalah sifat seorang muslim. Karena itu adalah Allah SWT adalah Allah yang maha adil, maka kita punya sifat adil. Ilmuwan Islam tidak pernah menutupi, sekalipun tidak pernah menutupi dari ilmu mana, dari sumber mana diambilnya ilmu itu. Kalau diambil dari Yunani, disebutkan dari Yunani. Kalau diambil dari India, disebutkan dari India. Diambil dari mana, disebutkan dari orang yang memang menyampaikan ilmu itu pertama kali. Itu adalah keadilan Islam. Dan itu adalah merupakan kejujuran ilmiah. Mudah-mudahan setelah ini silahkan pelajari ilmu, silahkan. Ayo belajar ke Perancis, kayak mau ke Jerman, mau ke Amerika, silahkan. Tapi Anda silau, nggak ada tempatnya di sini. Nggak ada tempatnya itu. Anda lihat kan? Anda lihat bagaimana itu? Seorang ilmuwan besar, Maurice Bucaille itu dokter bedah. Dan salah satu dokter yang paling terkenal saat itu, karena bahkan dia melayani perawatan keluarga raja. Maurice Bucaille itu. Ya, nanti termasuk Mesir di zaman Anwar Sadat itu, kemudian setahu saya bahkan Saudi, dia adalah langganan dan karena memang keilmuan yang luar biasa di bidang kedokteran, dokter bedah, dengan penelitiannya yang ilmiah, yang katanya Eropa itu ilmiah katanya, tetapi ternyata seorang Maurice Bucaille harus menutupi itu karena sudah banyak sejarah. Di Eropa sendiri mereka yang sangat amat ilmiah, sangat amat dipuja, peneliti, jujur, betul dengan ilmunya. Tapi begitu mengumumkan keislaman, diberangus baik karyanya ataupun semua karirnya. Mudah-mudahan cukup bagi kita untuk kita tahu bahwa tidak ada yang adil kecuali muslimin. Baik, jadi kalau ada yang mengatakan saya jumpai Islam di Eropa dan Amerika, mari berkaca ulang. Ya. Berkaca ulang. Dengan kalimat itu ternyata nampaknya Anda hanya orang yang terlalu kagum. Tidak ada Islam kecuali ada pada muslimin yang betul-betul muttaqin. Baik. Saudara rahmati Allah, itu pelajaran pertama yang mahal buat kita. Ya, enggak apa-apa. Anak-anak kita kirim. Karena memang terbukti bahwa ilmu hari ini tidak di tangan muslimin. Sebagian ilmu tidak di tangan muslimin. Ambil. Enggak ada masalah buat itu. Toh mereka ketika dilacak ke belakang juga ilmunya muslimin kok. Ambil. Bahkan saya berpesan pada murid saya yang sekarang ada di Perancis. Oke, saya sampaikan, jangan pulang sampai kau bawa pulang ilmu Islam dari mereka. Begitu. Jadi bukan orang yang berangkat terus pulang menjadi pengagum kemudian mengatakan bahwa metodologi Eropa, Amerika sudah final. Ya salam. Maurice Bucaille menjadi saksi sampai hari ini. Baik ya? Islam. Baik, saudara rahmati Allah, Maurice Bucaille, kalau kita ingin tahu, untuk bisa membuktikan ayat tadi ya, bahwa fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, bahwa agar kisah tentang badan Firaun menjadi satu ayat besar, Maurice Bucaille menghabiskan berapa? 35 tahun. 35 tahun bergaul dengan mumi-mumi Israel, mumi-mumi Mesir, mumi-mumi raja-raja dan keluarga-keluarga Firaun yang ada di dalam museum ataupun di luar museum. Nah, saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu begini, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Jadi kalau dicek bahkan seorang Maurice Bucaille dengan begitu mengagumkannya ilmu, termasuk Roger Zaroudi tadi yang kita ceritakan, bahkan dengan semua keilmuannya yang luar biasa dengan buku-bukunya, apakah tidak ada kesalahan dalam pemahaman Islamnya? Oh ya, ada beberapa kesalahan. Makanya itu biasa, tidak ada yang sempurna. Maka dari itulah kemudian dalam Islam itu kaidahnya adalah takdirur rijal la takdisur rijal. Takdirur rijal artinya kita hormati, kita muliakan orang-orang hebat itu. Bukan kita kultuskan orang-orang itu. Tidak ada.
Tapi kita muliakan mereka, kita berikan hak penghormatan karena mereka ilmuwan besar, orang-orang luar biasa. Bukan mengkultuskan, bukan kita anggap dia orang suci yang tidak bisa salah, tidak. Kalau yang salah kita diskusi secara ilmiah, itu biasa. Biasa. Seperti bahkan Maurice Bucaille pun sama. Maurice Bucaille itu nanti akan belajar, apalagi nanti kita tahu ada pelajaran sangat mahal dan itu akan mempermalukan kita sebagai muslim dari kecil adanya, ya kan? Yang mengaku katanya muslim luar biasa, ya kan? Kemudian nanti akan dipermalukan. Kita akan belajar dari Maurice Bucaille, kita akan sangat malu dengan hal ini. Saya dirahmati Allah SWT. Saya ingin mulai sedikit biografi tentang Maurice Bucaille karena nanti ada banyak pelajaran di dalamnya. Dan bahkan beberapa materi saya sudah sampaikan di beberapa kajian saya tentang materi Maurice Bucaille, tapi mungkin malam ini malam yang paling lengkap bicara tentang itu. Sebenarnya kegalauan seorang Maurice itu dimulai dari ketika dia masih kecil karena dulu dia sekolah. Perlu diketahui dia lahir tahun 1920. Kalau kita tahu tahun-tahun itu, itu tahun hancurnya muslimin ya. Kita tahu arti terus muslimin terus berjatuhan hingga kemudian nanti tutup kan 1920. Kita tahu Turki Utsmani bahkan tutup 1923, 1924. Tutup sama sekali, artinya itu masa muslimin sedang jatuh, ada di jurang yang sangat bawah. Dan terus turun. Jadi bukan itu paling bawah, masih terus turun. Puncak paling dasar, paling bawahnya adalah ketika muslimin kehilangan kiblat pertamanya Al-Quds tahun 1948 resminya. Itu jurangnya. Ya terus turun, masih terus turun sampai sekitar 20 tahun ke bawah. Begitulah peradaban, karakter peradaban akan selalu seperti itu. Kemudian alhamdulillah hari ini kita naik lagi. Ini semua akan terus kita pelajari dan semua kita akan tahu kita harus menyiapkan apa, kita harus berbekal apa. Saya dirahmati Allah. Dia mulai gelisah itu ketika umur kurang lebih 10 tahun atau belasan tahun. Karena Maurice itu dulu sekolahnya di sekolah Katolik, sekolah minggu, sekolah agamanya Katolik. Kemudian dia sekolah umum, sekolah biasa. Dan dia bingung ketika itu karena dia bilang saat itu sekitar tahun 1930-an itu ada terkenal kata dia, ada lukisan di dinding itu sebuah dinding di wilayah Eropa, saya tahu Spanyol kalau saya tidak salah, yang kemudian diungkap oleh para ilmuwan bahwa usianya ini kurang lebih 15.000 tahun lalu. Nah, sementara kemudian disampaikan bahwa manusia kapan hidupnya? Kalau itu lukisan manusia, ini tidak mungkin sejauh itu. Maka dia tanyakan hal-hal yang sifatnya ilmiah dengan hal-hal yang sifatnya agama. Ditanyakan kepada gurunya di sekolah minggu. Ditanyakan, bagaimana dengan hal seperti ini? Jawaban gurunya ya sebagaimana kita tahu, dan itu memang merupakan keyakinan di agama. Ya, di agama, makanya saya katakan bahwa tidak ada agama yang paling menyetujui ilmu pengetahuan yang jujur dan benar melebihi Islam. Tidak ada. Ini agama yang paling sesuai, paling cocok dengan ilmu pengetahuan. Agama lain iri dengan betapa dihormatinya ilmu dan ilmuwan di dalam Islam. Makanya sebuah kesalahan kalau ada konsep yang mengatakan lepaskan diri dari agama untuk menjadi ilmuwan besar, itu benar ketika itu untuk agama non-Islam. Tapi kalau Anda ingin menjadi ilmuwan besar, mendekatlah, menyelamlah sedalam-dalamnya ke dalam Islam, Anda akan jadi ilmuwan besar. Itu kalau dalam Islam. Jadi kalimat tadi itu jangan dibawa ke Islam, itu tidak cocok di Islam. Ya, dan kita semua tahu pertarungan Eropa antara gereja dan ilmu pengetahuan, itu tahu semua itu, dan itu bukan penghinaan terhadap apapun, itu nyata dalam sebuah pelajaran. Makanya kemudian dipisahkan, berikan hak Tuhan pada Tuhan, berikan hak kaisar pada kaisar. Dipisahkan. Maka tadi Maurice pun mendapatkan jawaban dari sekolah minggunya pun jawabannya kurang lebih seperti itu, sama. Bos sudah jangan dibenturkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Kalau terjadi benturan maka ambil agama. Itu tidak bisa masuk di kepala seorang Maurice, anak belasan tahun. Sampai kemudian nanti dia melakukan pendidikan, dia kuliah dan menjadi dokter, nanti dokter bedah. Begitu seterusnya sampai kurang lebih umur 40 tahun. Begitu umur 40 tahun nanti dia kemudian dia mulai kenangan waktu kecilnya tidak hilang.
Jadi kenangan waktu kecilnya tidak hilang. Dan dia mulai sangat tertarik untuk menggali ilmu pengetahuan di berbagai literatur yang dianggap kitab suci. Jadi yang dianggap kitab suci. Apapun itu, mau Injil, mau Taurat, mau Quran. Cuma Morris mengatakan, ini kalimat Morris sendiri, bahwa di kami, di Eropa, itu yang nyaris tidak pernah disentuh adalah Quran. Jadi bicara objektivitas. Objektivitas. Hanya Islam yang punya keadilan. Kalau ada Muslim tidak adil, Islam lepas diri dari itu semua. Karena ini adalah agama keadilan dan Islam pernah terbukti melahirkan generasi yang paling adil di muka bumi. Baik. Maka dia kemudian dia penasaran. Dan Morris mengatakan, dengan latar belakang ilmu saya, maka Morris mengatakan 100% saya yakin bahwa Quran buatan Muhammad. Ya, ini keyakinan Morris Bukai di awal sekali dia ingin menggali Quran. Jadi sangat yakin, 100%. Jadi nggak ada sama sekali menyisakan. 100% yakin bahwa Quran itu tulisan tangan Muhammad. Jadi buatan manusia, bukan, yaitu dianggap wahyu lah oleh muslimin. Dianggap wahyu. Dan Morris Bukai semakin tertarik ketika dia bilang bahwa pasien-pasien saya adalah muslimin. Saya mengobati muslimin, setiap saya mengobati mereka, saya mencoba mendialogkan agama Islam dengan mereka. Dan saya semakin tertarik untuk mempelajari Quran. Bukan ingin masuk Islam, bukan. Tapi sebagai ilmu pengetahuan ingin dipelajari dengan keyakinan 100% bahwa Quran bukan wahyu Tuhan. Tapi Quran buatan Muhammad. Maka dia mulai menggali. Dia mulai gali, dia mulai teliti, dia masuk lab, dia mulai kajian berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemudian setelah itu kemudian dia mencoba membandingkan, selalu membandingkan 3, yaitu Quran, sebenarnya Quran dan Bible. Quran dan Bible. Tapi di Bible kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Taurat, perjanjian baru adalah Injil. Kemudian Quran, jadi 3 kitab samawi selalu diperbandingkan dan kemudian disorot dengan ilmu pengetahuan. Mana yang paling sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan itu dikaji dengan sangat ilmiah. Dengan sangat ilmiah. Baik. Maka kemudian dia pelajari dan kalau dilihat ada 3 proyek besar dalam hidup dia sampai dia meninggal. Ada 3 proyek besar. Yang itu diwakili oleh 3 buku besar dia. Ya ada 4, tapi 2 itu yang belakang. Yang pertama adalah bicara tentang dan ini saya punya kenangan waktu saya kecil. Saya kurang lebih SD, saya usia SD atau ya usia SD SMP saya membaca buku ini. Ini buku dulu punya bapak saya, Allahyarham rahmatan wasi'ah, bicara tentang Morris Bukai, tentang Bible, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan. Ada bukunya, kan? Itu sudah lama, saya baca terjemahan dari saya masih SD. Bible, Quran, dan Sains. Di situ dia bicara tentang berbagai macam hal, termasuk umpamanya ilmu embriologi, nanti beberapa ilmu pengetahuan yang lain, bahkan termasuk ilmu fisika segala macam, dia bicara di situ, kemudian diambil dari Bible dan dari Quran, perjanjian lama, perjanjian baru, dan Al-Quran. Kemudian bicara sains. Bayangkan, saat itu tahunnya sekitar baru tahun 60-an. Jadi bukan hari ini, kalau hari ini sudah sangat melimpah, tapi tahun itu dengan fasilitas teknologi, fasilitas komunikasi yang sangat terbatas dan sudah masih sangat sedikit muslimin. Justru tahun 60-an muslimin sedang mencapai jurang peradabannya di abad sekarang ini ya, di peradaban abad 20. Sedang mencapai jurang peradabannya. Tahun itu kemudian justru lihat, tidak sulit bagi Allah untuk menghadirkan cahayanya dari manapun sumber asalnya. Bahkan dari non-muslim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka selalu ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah memastikan bahwa Allah menyempurnakan cahayanya. Allah punya banyak cara, makanya muslimin jangan khawatir, nggak usah gelisah. Masih ada Allah. Apapun makar, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang planning, apapun yang mereka buat, kita masih punya Allah SWT. Gak usah khawatir. Allah punya banyak cara untuk menyempurnakan. Saat muslimin ada di jurang paling bawah, Allah hadirkan
orang Katolik Maurice Bucaille gitu, untuk membicarakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Jadi bayangkan tahun 60-an kemudian dia bicara itu. Bahkan di salah satu ini kalimat Maurice langsung. Ada video Maurice Bucaille, dia berbicara dalam bahasa Inggris karena dia tentu menguasai bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan nanti belakangan menguasai bahasa Arab. Maurice mengatakan di dalam salah satu kalimatnya di saat dia bicara dalam bahasa Inggris, dia mengatakan bahwa dia diundang untuk menyampaikan kajian penelitian ilmiah dia di hadapan kampus kedokteran di Paris, di Prancis. Kemudian disitulah dia membahas bukunya itu, hasil penelitiannya tentang embriologi diantaranya, karena itu adalah kampus kedokteran, tentang embriologi dan kitab suci, baik dari Bible ataupun dari Quran. Dan nyata bahwa yang paling dekat dengan ilmu pengetahuan dan melimpah tentang ilmu pengetahuan adalah Al-Quranul Karim, bukan Bible. Walaupun Maurice membahasnya dengan sangat sopan, sangat sopan. Sampai Maurice mengatakan, lihat kata Maurice, itu saya ingat saya tahun 1976 mungkin, ya 70-an ya, 1976 kalau saya tidak salah, Maurice mengatakan tahun itu untuk kali pertama kampus kedokteran itu di aula besarnya diperdengarkan Quran. Ketika saya membacakan ayat Al-Quran yang saya teliti tentang ilmu embriologi. Kalimat Maurice, bayangkan ya. Itu benar-benar dibersihkan Quran dari pendengaran manusia itu. Tapi subhanallah, lihat ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka tutup cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih. Allah sempurnakan cahayanya. Walau mereka tidak suka. Allah sempurnakan cahaya. Ya, yang membacakan kitab suci Quran bukan Muslim. Kalau Muslim gak akan terima. Yang membacakan adalah seorang Katolik yang bernama Maurice Bucaille. Dan setelah itulah kemudian terjadi geger. Jadi teman-teman rahmati Allah, memang sekali lagi tidak mudah. Sampai kemudian bukan hal yang sederhana. Maurice mendapatkan tantangan yang luar biasa setelah dia menyampaikan ilmu itu, karena begitu dibaca ilmu penelitian itu, walau terlihat sangat amat ilmiah, dan itu memang sangat amat ilmiah, tapi kemudian mendapatkan bantahan-bantahan yang kadang-kadang bantahannya tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan itu. Bantahan itu datang bukan hanya dari orang Eropa, bahkan bantahan datang dari Arab yang latarnya adalah Muslim. Ya, tetapi ini adalah Muslim yang silau dengan Eropa, Muslim dengan pemikiran sekuler. Ya, dan membantah dengan bantahan yang tidak ilmiah bahkan. Baik, kemudian itu proyek pertamanya, penelitiannya itu. Kemudian setelah itu membuat penelitian yang kedua, proyek keduanya. Ini juga bukunya ada, bahkan terjemahan bahasa Indonesia setahu saya juga ada, tentang asal-usul manusia. Di asal-usul manusia inilah dia ini adalah termasuk buku terbaik yang membantah teori Darwin. Ya, tentang asal-usul manusia sama. Dia selalu punya proyek membandingkan kitab suci, yaitu Al-Quran, dengan Bible, kemudian bicara tentang asal-usul manusia. Begitu seterusnya sampai kemudian dia semakin penasaran dengan Al-Quranul Karim. Karena dia katakan tadi bahwa Quran itu hampir tidak pernah disentuh di Eropa. Yang disentuh hanya Bible. Walaupun Napoleon, kita tahu Napoleon, Prancis. Napoleon itu punya aturan bahwa di Prancis itu tidak boleh diajarkan sejarah berdasarkan Taurat Injil. Jadi harus hanya boleh berdasarkan umpamanya arkeologi, ya kan? Boleh itu. Tapi kalau berdasarkan Taurat Injil tidak boleh. Itu aturan Napoleon. Tapi tadi kemudian Maurice mencoba mempelajari itu dan penasaran dia terhadap Al-Quran membuat dia bahkan disebutkan, dia mengatakan saya pensiun dari dunia kedokteran, pensiun dini, pensiun awal untuk fokus. Dan yang menarik di sela-sela sebelum dia pensiun, dia penasaran, dia pernah mencoba mempelajari Quran berdasarkan terjemahan. Ini saya bilang tadi, Maurice mempermalukan kita sebagai Muslim. Maurice ketika mempelajari Quran berdasarkan terjemahan dia sangat tidak puas. Terjemahan dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Inggris dia tidak puas. Maka kemudian dia ambil keputusan. Lihat, dia mengatakan sendiri, umur saya waktu itu sudah 50 tahun.
kemudian saya masuk resmi di kelas belajar bahasa Arab. 50 tahun, ilmuwan besar, belajar bahasa Arab umur 50 tahun. 2 tahun dia belajar bahasa Arab. Karena dia tidak merasa puas. Gitu ya. Nah, kita baru di level tataran membahas gitu ya. Memangnya apa hukum belajar bahasa Arab kan tidak wajib? Ya itu kita, ya kan? Yang begitu itu kita. Oke ya. Maurice tidak bisa, nggak bisa. Saya tidak bisa mempelajari. Dan ini nyata. Islam ini ilmunya tidak bisa dipelajari dengan bahasa lain kalau kita ingin dalam, kecuali dengan bahasa Arab. Tidak bisa. Anda mau sehebat apapun bahasanya, terjemahan itu pertama, tidak semua ilmu pengetahuan Islam diterjemah. Yang kedua, terjemahan sangat amat terbatas. Sebagaimana kebiasaan terbatasnya terjemahan dari bahasa ke bahasa lain. Alih bahasa itu kan banyak keterbatasannya. Ya. Contohnya, Maurice menyampaikan kata al-alaq. Lihat ya. Kita tahu yang pertama turun, surat al-alaq. Maurice mengatakan al-alaq itu ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kata alaq, kata Maurice, kata alaq, terjemahan di dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Inggris tidak ada satu kata yang sepadan dengan alaq. Kata Maurice, dokter, tidak ada yang sepadan. Makanya terjemahannya panjang. Ada artinya diterjemahkan. Kata alaq apa arti aslinya itu tidak ada terjemahan kata yang sepadan. Kata Maurice. Jadi artinya teman-teman kemudian setelah itu penasaran dia belajar bahasa Arab 2 tahun lamanya. Ini saya bilang ini mempermalukan kita, ya kan, yang ya merasa cukup dengan terjemahan, ya kan. Padahal kita ini sudah nggak bahasa Arab nggak bisa, ya kan. Kemudian berlagak seorang mufti besar, ya kan, menyampaikan fatwa seakan luar biasa, ya kan. Kemudian kadang-kadang kita nukil fatwa seorang mufti, kemudian kita fatwakan itu kepada orang lain. Ya, padahal kita juga nggak ngerti sebenarnya yang dibahas oleh mufti ini apa sebenarnya. Kita hanya tahu sedikit dari kalimat kesimpulan saja. Ya kan, kita tidak terlalu paham sebenarnya apa yang disampaikan oleh mufti. Kita sampaikan begitu ke orang lain. Bahkan kita pakai senjata itu untuk berantem dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, subhanallah. Tahukah kita Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita Imam Ibnu Qayyim di buku beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan bahwa di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu kata taklid itu salah satu pendapat, ada 3 pendapat. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa taklid itu seseorang hanya boleh untuk dirinya sendiri dan tidak boleh dipakai berfatwa untuk orang lain. Karena kita yang tidak paham ilmunya, ketika ada seorang mufti menyampaikan, seorang ahli memberikan fatwa dengan menyampaikan pertimbangannya dengan berbagai istilah-istilah, itu memang begitu, istilah-istilah di dalam ilmu fikih umpamanya. Kita tidak, kalau kita kecuali kita paham. Kalau kita tidak paham berarti kita hanya taklid. Kita hanya muqallid kepada seorang alim. Begitu kita hanya taklid, itu bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan bahwa ini kalau begitu berarti Anda taklid. Kalau Anda taklid, ini fatwa hanya boleh untuk Anda sendiri. Tidak boleh Anda kirim ke orang lain. Apalagi kita pakai untuk berantem dengan orang lain. Sudah ya? Saya sudah sering sampaikan ya, berkali-kali. Tidak bosan saya sampaikan demi persatuan muslimin. Baik, kembali cerita Mas Ini saya bilang tadi kita akan memunguti banyak pelajaran sepanjang kita belajar ini. Dari seorang Maurice. Kemudian penasaran dia belajar bahasa Arab. Jadi di tengah kelelahannya dia bekerja, dia mengajar, dia bekerja sebagai seorang dokter. Dia dokter bedah, kemudian setelah itu dia belajar bahasa Arab selama 2 tahun lamanya. Tentu 2 tahun lumayan. Tetapi apakah 2 tahun menjadi ahli bahasa Arab? Tidak. Itu nanti akan terbukti pada tulisan dia. Bahkan orang yang ahli bahasa Arab tahu bahwa ini tidak begini cara memaknainya. Kemudian Maurice, ya karena memang pengetahuannya hanya 2 tahun bahasa Arab. Ya itu normal saja artinya. Tadi saya katakan kita dalam Islam itu tidak takdisur rijal tapi takdirur rijal. Ya kita memuliakan, menghormati mereka yang memang berjuang semikian luar biasa, tapi kita tidak pernah mengkultuskan mereka. Baik, jadi 2 tahun itu modal yang dia pakai untuk menggali Quran. Maka kemudian dia mulai menggali Quran dengan sangat serius. Ada Bible, kemudian ada Al-Quran. Dan tentu bukan hanya itu yang dia bisa, karena nanti dia akan mempelajari berbagai macam bahasa,
Dia berbagai macam, kita tahu karena nanti ketika akhirnya dia akan meneliti mumi Firaun. Nah ini pembahasan kita sebenarnya malam hari ini. Ini mukadimah panjang untuk kita belajar. Akhirnya dia pelajari. Maka ada buku yang ketiga, ini ada dua. Buku yang ketiga dia punya ini ada dua. Yang satu tentang Musa dan Firaun, sekali lagi di dalam Bible dan dalam Quran. Ya, ini dia pelajari. Dan nanti yang ke buku yang juga dimasuk di fase 3 adalah buku sangat khusus, merupakan laporan dari hasil bedah dia dengan timnya terhadap mumi Firaun dalam satu buku sendiri. Yang ditulis dalam bahasa Inggris tahu saya, kalau yang lain dalam bahasa Perancis, itu diterjemahkan ke dalam sangat banyak bahasa dan termasuk dalam bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Inggris, The Mummies of Pharaoh. Baik, teman-teman rahmati Allah. Saat dia belajar bahasa Arab disebutkan umurnya 50 tahun dan dia belajar bahasa Arab ya kan. 2 tahun dan ternyata Masya Allah 2 tahun cukup, asal serius betul. Belajar, dia punya pendorong semangatnya, kemudian dia belajar sampai dia bisa membaca Al-Quran, dengan analisa bahasa. Tentu di batasnya, karena 2 tahun kan kita tahu, 2 tahun bukan orang ahli dalam bahasa, tapi lumayan. Maka kemudian dia mulai masuk pembahasan tentang Musa, tentang Firaun. Keluar buku itu, dan itu dia sampaikan di berbagai macam kampus, di berbagai macam pertemuan, di berbagai negara. Dan semakin menggema nama seorang Maurice, sampai kemudian dia kemudian dia semakin penasaran. Ini yang disebutkan, kemudian dia berhenti dari menjadi seorang dokter, dia fokus. Nanti kemudian dia mulai sangat fokus meneliti Firaun. Kalau tadi Musa dan Firaun, Musa, Bani Israel dan Firaun, dalam satu bukunya, kemudian ada buku khusus yang mana ini merupakan karya besarnya ketika dia meneliti tentang mumi Firaun. Dia teliti di Mesir, tentu saat itu Presiden Mesir adalah Anwar Sadat, dan begitulah Allah memudahkannya, ya kan? Karena itu tentu tidak boleh disentuh, itu mumi Firaun itu di museum, sebagiannya tidak dimuseumkan. Maka seorang Maurice sering ke Mesir, jadi kalau dia disebutkan bahwa 12 bulan itu 11 bulan dia bekerja, kemudian satu di Perancis, liburan sebulan dia pakai untuk ke Mesir. Kemudian di sana dia bersama dengan mumi-mumi itu, gitu ya, kecintaannya pada mumi-mumi itu, yang disebut dengan ilmu Egyptologi, gitu, jadi ilmu tentang Egypt. Sampai kemudian nanti ada kesempatan mahal ketika Anwar Sadat punya saudara laki-laki namanya Ismat Sadat, itu sakit, udah sangat parah, kritis, kemudian harus dibedah, dan Anwar Sadat minta agar Maurice yang membedah. Maurice sudah tua saat itu, dan Maurice diminta bedah, kata Maurice saya sudah tua, tapi kemudian kata Anwar Sadat, saya hanya percaya pada Anda. Kemudian dibedah, dengan izin Allah sembuh. Pada waktu itu harapannya sangat kecil untuk hidup, dan sembuh dengan izin Allah. Setelah itu kemudian Anwar Sadat menyampaikan, sebagai seorang presiden, minta apa saja pada saya akan beri. Anwar Sadat nggak minta uang, dia hanya bilang, beri saya akses untuk bisa mengakses mumi Firaun yang bahkan tidak ada di museum. Karena di museum itu tidak semuanya, yang tidak ada di museum. Ya, yang diposisikan dianggap tidak penting, mungkin ditaruhnya tidak di museum. Kata Anwar Sadat, itu sebenarnya tidak boleh, tapi karena Anda saya bolehkan. Maka setelah itu dia membuat tim, ada 5 orang tim pembantunya, ada berbagai macam pakar, 5 orang ini. Kemudian dia mengkaji di sana. Dia mengkaji dan punya kisah sangat panjang di buku itu, tentang bagaimana penelitian dia tentang mumi itu, sampai nanti dia memberikan kesimpulan-kesimpulan, sampai dia menemukan mumi mana yang itu adalah mumi yang tenggelam di Laut Merah. Dengan berbagai macam penelitian alat, tentu sebagai seorang dokter bedah, dia meneliti fisiknya dengan berbagai macam alat yang ada saat itu untuk melakukan penelitian, dan kemudian makanya kalau hari ini kita tahu umpamanya yang mana muminya, maka yang disebut sebagai mumi yang tenggelam di Laut Merah, itu adalah hasil penelitian seorang Maurice Bucaille. Walaupun nanti Maurice mengatakan bahwa Fir'aun yang mengasuh bukan Fir'aun yang tenggelam. Paham ya? Itu juga bukan kalimat Maurice saja, bahkan ilmuwan Islam juga ada yang mengatakan bahwa Fir'aun yang mengasuh Musa bukan Fir'aun yang tenggelam. Fir'aun yang mengasuh Musa itu yang berbuat zalim, yang membunuhi anak-anak Bani Israel. Tetapi Fir'aun yang tenggelam itu anaknya yang melanjutkan kezaliman bapaknya.
Paham ya? Jadi sebenarnya pertarungannya adalah antara anak kandung dan anak angkat. Musa kan anak angkat, ini anak kandung. Gitu disebutkan begitu ya. Al-Qur'an itu pembahasan nanti insyaallah kawan-kawan. Tapi yang jelas yang manapun kemudian ditemukanlah mana Firaun yang mumi Firaun mana yang dia adalah Firaun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Musa dan Bani Israel. Baik, saudara rahmati Allah. Kemudian ada pelajaran mahal yang diberikan. Ini di antara pelajaran yang mahal. Saya sampaikan 3 poin. 3 poin di buku itu tentang Musa dan Firaun. Disampaikan ini 3 poin. Kesimpulan, salah satu kesimpulannya. Bahwa ternyata kalimat-kalimat Al-Quran jauh lebih detail dan lebih tepat dan benar berdasarkan ketika disorot dengan ilmu pengetahuan penelitian yang dia lakukan dibandingkan dengan Bible. Ya, ada banyak kejanggalan yang dia jumpai di Bible, tapi ada benarnya. Lihat menariknya. Walau dia kecil ada benarnya Bible itu. Itu menunjukkan bahwa ini dulu memang benar. Kitab suci ini benar. Hanya betul sebagaimana firman dalam Al-Quran bahwa kitab suci ini dikotori oleh tangan-tangan yang mengubah-ubah ayat-ayatnya. Nah, itu benar. Makanya kemudian masih menyisa, walau sedikit menyisa kebenaran itu. Tapi kata Maurice ada banyak kejanggalan dan banyak yang artinya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan hasil penelitiannya. Saya berikan 3, mungkin 3 poin ya mungkin. Pembahasan kita untuk pelajaran kita. Yang pertama kata Maurice, ini menunjukkan bahwa Quran lebih detail kalimatnya dan lebih tepat, lebih benar. Penelitian dia terhadap literatur, karena tentu dia membaca bukan hanya membedah mumi Firaun, karena dia meneliti literatur sampai huruf bacaan hieroglifnya segala macam, dan artinya dia pelajari semua itu. Dia mengatakan bahwa contohnya, jadi pernah saya sampaikan di beberapa kajian saya. Ini adalah sebenarnya penelitiannya Maurice. Dia mengatakan bahwa contohnya Al-Quran sangat konsisten. Lihat ya, Al-Quran sangat konsisten ketika menyebut Raja Mesir di zaman Yusuf alaihissalam dengan menggunakan kata Al-Malik. Al-Malik artinya raja. Dan Quran sangat konsisten ketika menyebut raja di zaman Nabi Musa adalah Firaun, padahal sama-sama raja Mesir. Kenapa Al-Quran segitu konsistennya menyebut raja Mesir di zaman Yusuf adalah Al-Malik, tapi di zaman raja di zaman Musa adalah Firaun. Dan konsistensi itu tidak ada di dalam Bible. Tidak ada dalam Bible. Konsistensi itu tidak ada dalam Bible. Baik, makanya padahal kisah dua-duanya ada. Karena itulah maka Maurice mengatakan ternyata lebih tepat Al-Quran. Lihat teman-teman rahmati Allah, kita sudah sangat sering, ya saya sudah sering sekali menyampaikan bagaimana detailnya Al-Quranul Karim. Ini pelajaran, subhanallah. Ada satu saya sampaikan ini kalimat luar biasa dari seorang Syekh Abu Zaid Al-Mukri yang tadi saya sampaikan. Memang beliau seorang ahli bahasa juga. Beliau mengajar di kampus Malik Hasan Thani di Maroko, dan beliau meneliti Al-Quran juga, Masya Allah. Beliau punya buku tentang Al-Quran wal Aqal, ditulis dalam 25 tahun penelitiannya. Masya Allah, orang-orang besar dalam yang bersama dengan Al-Quran, gitu ya. Ayolah, bergaul. Oh, kita lo cuma suruh baca aja lo kita ini, ya kan? Enggak disuruh, belum segitunya kita ya. Iyalah, masa kita baca pun tidak, mewiridkan pun tidak. Masa pun tidak segitunya. Ayolah, bismillah, ya kan? Bismillah. Biar kalau kita nggak sanggup ya lah, masalah apa yang bisa kita lakukan dengan Quran ini? Karena Quran itu nanti datang dari kiamat itu akan memberikan syafaat bagi orang yang selalu menjadi sahibnya di dunia, ya, menjadi sahib, menjadi sahabat Quran. Konsistensi itu mengagetkan seorang Maurice. Hasil penelitian dia dari berbagai macam literatur, ternyata yang benar adalah Al-Quran. Itu kan buat kita yang bahkan Muslim tidak amat tergelitik kok dengan gitu-gituan itu kan, ya kan? Itu bukti, Masya Allah, Quran itu selain hudal lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang bertakwa, dia juga hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, subhanallah. Masa yang punya Quran tidak bangga? Masa para penghafal Quran cuma gitu saja? Ini loh, ini orang non-Muslim ini aslinya. Asli non-Muslim. Kemudian dapat hidayah Allah SWT.
Maka dia sampaikan konsistensi Quran itu yang mengagetkan. Quran tidak pernah bergeser ya, bahwa menyebut raja di zaman Nabi Yusuf adalah Al-Malik. Mengapa? Karena ternyata raja di zaman Nabi Yusuf itu raja yang bukan keturunan orang asli Mesir. Orang-orang atau si raja itu tidak mau menyebut dirinya Fir'aun, masyarakat juga tidak mau menggelari dia dengan Fir'aun. Karena itu hanya gelar kehormatan Fir'aun, Farao itu gelar kehormatan bagi pemimpin yang merupakan asli orang Egypt, orang Mesir. Makanya kemudian ternyata raja, jadi Quran ingin memberikan isyarat. Jadi isyarat ini baru didapat dengan penelitian. Memberikan isyarat, dan itu sudah disampaikan oleh para ulama tafsir juga, bahwa raja di zaman Yusuf alaihissalam adalah Raja Heksos namanya. Ada Raja Heksos, itu raja dari Irak. Bukan orang Egypt asli. Bukan orang Mesir asli. Ya, maka Nabi Yusuf nantilah yang menghadirkan sangat banyak Bani Israel. Karena dari mulai keluarganya, ya terus nanti akan berdatangan, bertumbuh di sana dan segala macam masyarakat Bani Israel. Karena kita tahu bahwa Yusuf alaihissalam adalah anak Yakub. Yakub adalah Israel. Ya, dan artinya ini adalah salah satu anak Israel. Kemudian nanti akan bertumbuh keluarga Yusuf, nanti diboyong dari Syam, diboyong ke Mesir dalam kisah akhir surat Yusuf. Oke, ada poin yang tadi saya ingin sampaikan poin, mohon maaf, tinggalan poin tadi, bahwa Syekh Abu Zaid Al-Mukri ingin mengatakan bahwa Quran itu sedetail itu konsistensinya, tapi lihat Quran itu detailnya bukan seperti detail matematika, kata beliau. Matematika itu detail sekali, tapi justru hebatnya Quran, detailnya itu begini, coba lihat. Quran itu adalah kitab suci yang sangat indah sastranya, tetapi sangat detail. Tentu tidak sedetail matematika, karena ada banyak ilmu-ilmu detail tetapi jadi kering. Betul ya? Anda pernah belajar matematika dengan sastra? Pernah? Hanya Islam yang punya. Wallahil azim, hanya Islam yang punya. Matematikawan asal zaman ilmuwan dulu, namanya Ibnul Yasmin. Itu matematikawan asal kota Fes, lagi di Maroko, lagi itu sekian abad yang lalu. Bayangkan membuat nazom, manzumah, ya kan, manzumah matematika, ya kan, syair tapi matematika. Itu mensyairkan bukunya Al-Khwarizmi, Al-Jabr wal Muqabalah, ilmu Al-Jabar, itu dibikin syairnya. Allah muslimin itu sejalan dengan Quran. Karena kita tahu, kita hari ini belajar matematika nggak ada indah-indahnya, ya kan. Maksud indah itu maksudnya adalah mengayun seperti orang sastrawan, penyair, nggak ada kan? Nggak ada. Quran itu sastranya indah tapi detail. Kadang-kadang ilmu detail dia tidak enak sebagai satu sudut pandang sastra. Tapi kadang-kadang ilmu sastra itu nggak detail, ya ada yang menghayal, ngelamun, ngayal kadang-kadang. Quran menggabungkan dua-duanya. Itu hanya kitab suci yang bisa melakukan itu. Dan siapapun yang bersama kitab suci, dia akan mewarisi ruh itu. Maka tadi saya bilang, Ibnu Yasmin diantaranya matematikawan muslim. Itu bayangkan, menyusun matematika dalam bentuk syair. Pernah kebayang? Anda belajar itu? Hari ini kita belajar matematika memudahkan dengan berbagai macam metode yang kita pelajari di Indonesia ini umpamanya. Ada yang, saya tidak tahu kalau ada. Ya kan? Mohon maaf kalau saya tahu ternyata ada. Ya kan? Di antara kita yang menciptakan matematika dalam bentuk indahnya kata syair. Ya kan? Hanya muslimin yang punya itu. Baik, teman-teman rahmati Allah. Maka jadi tadi ya, saya sudah pernah sampaikan ini bahwa Raja Heksos tadi ternyata kembali pada tema Heksos, bahwa dia adalah bukan orang Mesir, maka Quran konsisten untuk memberi isyarat bahwa ini raja tapi bukan orang asli Mesir. Tapi kemudian nanti berhasil diambil alih oleh orang Mesir, kemudian nanti kembali yang naik menjadi Farao, menjadi Firaun, yang kemudian itu menjadi di zaman Musa itu raja tertingginya sudah merupakan orang Egypt asli, maka kemudian dia sebutannya adalah Firaun, dan Quran sangat konsisten bahwa raja di zaman Nabi Musa adalah Firaun, dan konsistensi itu tidak ada dalam Bible, dan itu salah satu kesimpulannya seorang Maurice, dan itu membuat Maurice sangat kagum dengan konsistensi Al-Quran Karim. Baik, itu satu poin tuh. Ya, satu poin yang juga disampaikan oleh Maurice. Kemudian juga umpamanya yang Maurice sampaikan, teman-teman rahmatillah, mungkin ini
yang terakhir ya mungkin, bahwa ada pembahasan yang menarik, umpamanya ini pembahasan yang menarik banget. Ini sebenarnya ini panjang sekali, cuma saya ringkaskan saja karena ada kisah panjangnya, ada perjalanan seorang Maurice segala macam, tapi saya ringkaskan saja. Ya, bahkan ini membuat heran ilmuwan lain yang lebih ahli dalam masalah Egyptologi tadi itu, ya kan, tentang ilmu tentang Firaun dan kemesiran itu, daripada Maurice, tapi kemudian dia sangat kagum. Nah, ini penting sekali, yaitu lihat nama yang kita sangat akrab, yaitu Haman. Haman, ini juga kesimpulan Maurice. Haman, nah ini menarik nih. Lihat ya, Haman itu tidak ada tersebut sekalipun di dalam Bible. Nama Haman tidak ada dalam Bible. Tidak tersebut sama sekali dalam kisah Musa. Sama sekali tidak ada. Baik. Ketika dia tidak ada, di Quran ada. Maka ketika di Quran ada, Quran ini sempat juga diserang dari pintu Haman. Artinya Quran ini mengada-ngada nama yang tidak ada dalam sejarahnya. Nggak ada. Di Bible tidak ada tentang nama Haman. Dan tidak muncul juga mana ada Haman. Sampai nanti Maurice melakukan perjalanan panjang tentang itu, bahkan sempat datang pada orang yang juga ahli tentang hal ini dan segala macam, yang telah menemukan bahwa ternyata ada nama Haman itu di dalam literatur kuno dan dalam tulisan hieroglif yang ada di dalam Mesir. Yang ternyata Haman itu ada, dan Haman itu disebutkan di dalam literatur kuno Mesir bahwa dia adalah merupakan seorang menteri. Kalau bahasa kita hari ini kurang lebih ya bahasa Indonesianya menteri pekerjaan umum lah, ya kan, yang kerjanya bangun-bangun itu ya, menteri pekerjaan umum, menteri PU ini. Haman ini menteri PU-nya Firaun, ya. Nah, kementerian PU Firaun ini, makanya lihat, subhanallah, bukalah Quran, tidak sekali Haman disebut, ya kan? Itu mengagumkan Maurice. Bible tidak sekalipun menyebut nama Haman. Makanya kemudian Quran sempat diserang oleh beberapa orang gara-gara ada nama Haman. Ya kan? Siapa yang bertahankan? Maurice. Ya kan? Karena Maurice menyampaikan bahwa saya sudah pelajari dan saya jumpai betul di lapangan nama Haman itu. Nama Haman dijumpai. Siapa Haman? Menteri PU-nya Firaun. Maka lihat Quran. Buka Quran. Kalau kita ketik kata Haman, ada 6 kali Haman disebut dalam Quran. Masya Allah. Ya, 6 kali Haman disebut dalam Quran. Nah, 6 kali itu, di antara 6 itu, di antaranya ada 2 ayat. Yang satu surat Al-Qasas, yang satu surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Ada 2 surat yang di sana Fir'aun memerintahkan agar Haman membangun bangunan menara tinggi. Ah, betul kan, Menteri PU? Quran sudah ngasih syarat tentang Haman itu siapa. Kenapa Fir'aun memerintahkan? Masa Fir'aun memerintahkan pekerja biasa? Kan nggak mungkin. Ternyata Haman itu semacam petugas khusus, pembantu khusus Fir'aun, semacam menteri yang tugasnya adalah pembangunan. Itu Haman. Ya, itu menteri yang buruk juga, sama, ya kan? Sama dengan Fir'aun. Disebut dalam Quran. Makanya ada 3 serangkai dalam Quran ini. Kalau dipelajari tentang Fir'aun, ini Masya Allah, ini pelajaran sangat mahal. Selalu ini. Selalu. Ya, kerusakan di zaman manapun selalu adalah merupakan kerjasama 3 jenis manusia nih. Satu adalah pemimpin tertinggi, apa raja kah, presiden kah, perdana menteri kah, pemimpin tertinggi. Yang kedua, ini penguasa. Yang kedua, penguasa kedua adalah pembantunya pemimpin, menteri kah, staf ahli kah, apakah namanya kah, yang apa istilah-istilahnya, ya kan? Ya, pokoknya dia adalah pembantu pemimpin tertinggi. Ini menteri-menteri dan dewannya, pertimbangan apa segala macam. Yang ketiga adalah pengusaha, pemilik harta. Fir'aun, Haman, Qorun. Fir'aun, Haman, Qorun. Ini adalah 3 serangkai. Kalau dia bertemu, maka kezaliman di sebuah negeri akan mencapai puncaknya. Quran, ya kan? Dan Quran berulang-ulang menyebut 3 serangkai ini. Ya, dengan 3 serangkai penyebab kerusakan, kezaliman luar biasa di Mesir. Fir'aun, Haman, Qorun, yang nanti kemudian berhadapan dengan Musa, Harun. Ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit Haman sebagai saya penutup. 6 kali dalam Quran Haman yang ada di dalam, ini indahnya, 2 kali 2 ayat yang menyampaikan tentang perintah Fir'aun untuk kepada Haman agar membangun benteng tinggi. Lihat ya,
membangun benteng tinggi itu bukan untuk pertahanan, itu untuk menghina Musa. Untuk membuktikan bahwa Musa pembohong, Tuhannya Musa itu tidak pernah ada. Ya, Tuhannya Musa itu tidak pernah ada. Jadi pun sama di zaman manapun teman-teman, teknologi-teknologi itu kadang diciptakan untuk mendukung ateisme, untuk mendukung kemusyrikan. Dari zaman Fir'aun, tadi saya bilang dari kemarin, kita pertama kemarin ya, bahwa kalau belajar dari Fir'aun itu lebih ahli sebenarnya. Ya, dia merintahkan kepada Haman, ya, ketika umpamanya kalau ya coba kita lihat ya, nanti silakan dibuka sendiri dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah SWT menyampaikan ayat-ayat tentang Haman. Ya, yang pertama yang saya bicara Haman dalam pembangunan. Yang pertama adalah saya ingin mulai dari surat Ghafir dulu, surat Al-Mu'min dulu. Ayat yang ke 20 Ghafir ayat 36. Yang 36. Di mana Fir'aun mengatakan, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawat la'alli attali' ila ilahi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Fir'aun berkata pada Haman, memerintahkan pada Haman, Haman, ya Haman ibni li sarha, Haman bangunkan untukku bangunan tinggi. La'alli ablughul asbab. Siapa tahu saya bisa nyampe pintu. Pintu apa? Asbabas samawat, pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Supaya siapa tahu nanti kalau saya sampai pintu langit, saya bisa melihat Tuhannya Musa. Tapi saya menduga Musa itu bohong kok. Jadi bayangkan, mereka siap untuk membuat sebuah teknologi, mengeluarkan dana besar hanya untuk membuktikan bahwa Islam itu salah. Itu sudah dari zaman Fir'aun. Sudah dari zaman Fir'aun. Jadi nggak usah heran. Ya, makanya tadi malu kalau Muslim tidak mau berkorban, bermujahadah, mengeluarkan seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya untuk mempertahankan al-haq, padahal kita yakin ini adalah al-haq. Orang-orang itu yang sesungguhnya mereka memerangi kebenaran ini, mereka bisa mengerahkan segala potensinya hanya demi membungkam cahaya Allah SWT, dan itu tidak mungkin bisa mereka lakukan karena Allah akan menyempurnakan cahayanya walau mereka tidak suka. Itu yang ayat surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-36. Adapun surat ini contoh ya, contoh bahwa pengulangan kisah, nggak ada pengulangan. Lihat yang surat Al-Qasas yang 38. Qasas 38, Allah SWT berfirman, wa qala Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai sekalian masyarakatku, aku tidak tahu ada Tuhan selain aku. Buat kalian gak ada Tuhan selain aku. Ini kata Fir'aun ya. Waliyadzubillah. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala tin. Maka wahai Haman, tolong fa'auqid li itu maka bakarlah tanah. Berarti surat Al-Qasas Allah ingin menyampaikan tentang cara Haman membuat benteng tinggi itu. Menara tinggi itu cara membuatnya ternyata adalah tanah yang dibakar, ya, kemudian nanti itu akan menjadi menara itu. Jadi bahkan sudah Fir'aun sampaikan fa'auqid li ya Haman 'ala tin. Ya, selanjutnya kemudian faj'al li sarha. Kalau sudah dengan tanah yang dibakar itu, maka buatkan untukku bangunan yang tinggi itu la'alli attali' ila ilahi Musa. Siapa tahu saya bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadzibin. Tapi saya menduga Musa ini termasuk pembohong. Ya. Jadi Quran sudah memberikan isyarat bahkan di dua ayat itu dengan sangat gamblang dan nyata bahwa Haman itu memang adalah staf khususnya Fir'aun. Ini staf sus Fir'aunnya, ya kan? Yang tugasnya adalah bagian pembangunan. Dan ternyata di dalam penelitian, termasuk penelitian yang ditemukan oleh Morris, bahwa Haman itu memang ada di literatur, ya, yang tidak ada dalam Bible, dia ada dan tersebut di sana bahwa Haman adalah menterinya Fir'aun bagian pekerjaan umum. Subhanallah. Itu mengagetkan seorang Morris. Ya, bahkan lebih dari itu Quran menyampaikan masih ada 4 ayat lagi bicara tentang hubungan antara Haman, Fir'aun, Qarun, Haman, Fir'aun, Qarun, Haman, Fir'aun, Qarun. Ya, saya sudah bilang tadi ini 3 serangkai.
Tiga serangkai yang kalau dia bekerja sama, ya kalau diringkas jadi dua kata, penguasa dan pengusaha. Kalau penguasa yang zalim dengan penguasa yang rakus harta, dia bertemu berkolaborasi, maka terciptalah hasilnya sama dengan kezaliman nyata di sebuah masyarakat. Baik, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cuma mengambil waktu ya yang seharusnya sudah bicara tentang Nabi Musa. Mumpung tidak ada Ustaz dan Ustaz Rian. Ustaz Rian ya, ini Afwan ini. Mumpung tidak ada beliau, maka saya ambil waktu untuk ngambil bicara tentang Firaun karena masih sangat banyak pembahasan tentang Firaun sesungguhnya, ya kan? Dan ternyata ada banyak pelajaran dan bisa dibayangkan ya. Maurice itu meninggal, saya cek baca di biografinya, meninggal tahun 98 di umur 77 tahun. Kalau pengakuannya tadi di depan orang-orang terbatas di Maroko itu, dia menyatakan diri sudah masuk Islam, dan itu semuanya teman-teman rahmati Allah. Mudah-mudahan kalau betul seperti itu, maka ini Masya Allah menjadi karya besar seseorang dan nyata bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya para ilmuwan. Jadi ilmuwan itu makin dalam dia sesungguhnya terserah dia nanti dapat hidayah atau tidak dapat hidayah dari Allah. Sebenarnya ada banyak ilmu pengetahuan yang mengantarkan dia pada kekuatan yang sangat amat besar di balik alam ini. Itu bahasa paling minimal. Ya, kalau dia mendapat hidayah maka dia akan menemukan Islam ini. Ya, dia akan bersama muslimin mendapat hidayah Allah dan mudah-mudahan menjadi amal soleh siapapun yang mendapat hidayah karena ilmu pengetahuan yang itu menjadi karya besar yang Masya Allah menjadi ilmu-ilmu besar yang terus yang bahkan dia membela Al-Quran ini. Nah, sesuai dengan Allah SWT itu juga pelajaran-pelajaran yang mahal ya, buat kita semuanya ya kan, yang belajar sudah capek-capek ya kan, sudah sekolah, sudah kuliah S1, S2, S3 atau menjadi peneliti apapun, profesor apa ya kan. Kemudian kemana kita dengan Quran kita? Kemana kita dengan Quran kita? Ilmu itu jangan hanya dipakai untuk dapat dunia. Ilmu hanya untuk dapat dunia itu Nabi sudah berlindung darinya. Itu artinya dia keburukan yang kita wajib berlindung. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu adalah kegundahan terbesar kami dan tujuan akhir ilmu kami. Nabi sudah berlindung dari itu semua. Ya, jadi kalau orang sekolah, tujuannya duit, maka itu keburukan yang bahkan Nabi kita sudah berlindung darinya. Ya, ayo ilmunya dipakai buat mendekat Quran. Mana Quranmu? Ini kesempatan mahal loh. Ya, tadi pelajaran memang mahal. Sekali lagi teman-teman, ternyata kalau mau betul mendalami Islam tidak kecuali harus menggunakan bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Udah, pelajari bahasa Arab lah. Ya kan? Maurice Bucaille belajar bahasa Arab umur 50 tahun. Kalau kata Abu Zaid Al-Muqri umur 60 tahun. Tapi setelah ingat saya mendengarkan kalimatnya Maurice sendiri umur 50 tahun. Artinya sudah seumur 50 tahun baru belajar bahasa Arab. Ya kan? Tidak masalah. Ayo belajar. Kita akan jumpai Masya Allah membukakan banyak hal. Untuk kita semuanya, dan nyata tadi bahwa semakin nyata ternyata bahwa ketika Allah menyampaikan, Allah kirimkan seorang Maurice menghabiskan 35 tahun usianya untuk mendalami ilmu pengetahuan ini, ya kan, hanya untuk membuktikan satu ayat tadi, Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu, wahai Firaun, agar kamu menjadi ayat bagi orang-orang setelah kamu. Ya, dan ternyata salah satu yang menghadirkannya adalah seorang Maurice yang tadi ternyata untuk menjalankan satu ayat ini perlu menghabiskan umur 35 tahun. Tapi itu menjadi usia yang barokah kalau diakhiri dengan hidayah. Masya Allah, ya kan? Begitu. Ya yuk, jangan dihabiskan cuma untuk nyari uang. Ya, akhirnya kita mati dan duit itu diwariskan ke anak-anak. Itu kadang-kadang kalau nggak tahu gimana ceritanya, anak nggak terdidik, cuma jadi rebutan dalam warisan. Terus karya apa itu? Cuma karya apa? Atau mungkin karya tulis kita hanya dilempar di keranjang perpustakaan yang mungkin sudah nggak pernah dilihat lagi. Ayo lakukan sesuatu. Nggak masalah. Habiskan usia hanya untuk meneliti satu ayat. Tapi itu akan menjadi ilmun yuntafa'u bih,
ilmu yang bermanfaat, yang itu akan terus mengalirkan pahala, bahkan kita telah tiada. Saya kira itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini membangunkan kita semua. Ya, mudah-mudahan kita menghadirkan kita bahwa ini adalah Islam, ini adalah ilmu, inilah satu-satunya agama, disinilah ilmu pengetahuan berasal, disinilah merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ini bukan klaim. Ya, sudah banyak ilmuwan besar yang membuktikan, bahkan karenanya orang mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya kembalikan pada Ustaz Duna di Surabaya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.